salat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk di kisah yang kedua. Kalau sebelumnya kita membahas kisah tentang orang yang bayar utang, yang nyaur utangnya itu pakai kayu yang dilemparkan ke laut. Kita akan ada kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini judulnya Isqi hadiqatal fulan. Isqi hadiqatal fulan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi baina rajulun bi falatin minal ardi. Falatin itu kayak semacam sakhra al-wasi'ah. As-sakhra'u al-wasi'ah itu falatin. Jadi ada seseorang itu satu saat di sebuah tanah lapang yang sangat luas. Jadi di sebuah tanah lapang yang sangat luas. Pas ketika dia itu ada di tanah lapang itu, fasami'a sautan fi sahabatin. Maka dia ini mendengar suara fi sahabatin. Sahabatin itu kita paham artinya itu awan. Awan yang di langit itu loh. Dia mendengar suara. Nah, ini kayak seperti kisah yang pertama, yang ketika uang 1000 dinar dimasukkan ke kayu, dikasih surat, dilemparkan ke laut. Itu khariqul ada. Tidak bisa kita logika. Dan ini adalah kisah Israiliyat, dan kita sudah paham ada 3 model kisah Israiliyat. Saya ulang lagi tentang kisah Israiliyat. Ada kisah Israiliyat yang ada di Al-Quran. Kalau kisah Israiliyat yang ada di dalam Al-Quran kita wajib untuk menerima. Yang kedua, kisah Israiliyat yang ada di dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kisah Israiliyat yang ada di dalam sunnah Nabi, kalau memang hadis itu sahih, maka kita wajib untuk menerima kisah Israiliyat tersebut. Kalau kisah Israiliyat itu datang dari pendeta-pendeta Yahudi, orang-orang Yahudi, dan tidak diketahui kebenarannya, maka Nabi bilang la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Cuman begitu saja, jangan dipercaya tapi juga jangan ditolak. Kalau kisah Israiliyat yang ini hadis yang sahih, maka wajib kita untuk menerima kisah semacam ini. Nah, ada seseorang itu yang ada di sebuah tanah lapang yang cukup luas. Pas ketika dia ada di tanah lapang itu, fasami'a sautan fi sahabatin, dia mendengar suara, yang suara itu berasal dari awan. Tahu toh awan ini? Oh, bahasa Jawa ini awan ini. Yang di atas langit itu loh, awan itu loh. Dia mendengar suara dari situ, berasal dari situ. Lah, di awan itu bicaranya begini. Isqi hadiqata fulanin. Sirami kebunnya si fulan. Sirami kebunnya si fulan. Awannya itu bilang begitu.
Kira-kira kalau ada orang sekarang bisa mendengar begitu gimana? Fatanaha dzalika sahabu. Tanaha itu artinya intaqala yantaqilu. Yang namanya awan tadi itu bergerak, Pak. Seret itu. Awan itu bergerak. Fa afragha ma'ahu fi hurratin. Maka awan tadi itu menumpahkan airnya itu. Menumpahkan airnya fi harratin di dalam sebuah tanah ya, yang kalau dalam bahasa kita itu penuh dengan bebatuan, tanah yang tandus. Fa idza sarjatun mintil kasyiraji qadistau abad dzalikal ma'a kullahu. Setelah air tadi diturunkan, Pak, seret, tiba-tiba kemudian muncul kayak semacam jalan gitu ya. Jalan yang kemudian dilalui oleh air yang diturunkan dari awan tadi, seret, mengalir terus. Mengalir. Dan air tadi itu mengikuti jalan-jalan itu tadi yang terbentuk tadi. Lah kemudian fa idza rajulun qaimun fi hadiqatihi yuhawwilu al-ma'a bimishatihi. Ya, maka ada seseorang yang berdiri di kebunnya dia itu lagi yuhawwilu al-ma'a, mengatur air yang datang tadi itu bimishatihi dengan pacul, bahasanya pacul apa, cangkul. Ini minta diganjel memang, Pak. Ininya apa namanya ini, rodok lecek memang. Biasanya pakai HDMI bagus. Ya. Oke. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu hal yang menarik. Sesuatu hal yang menarik, kisah yang cukup menarik yang di Khariqul Adah. Nah, kemudian orang yang mendengar suara di awan tadi akhirnya bertanya kepada seseorang yang lagi mengelola Oke, sudah, nggih. Terima kasih. Ya, tekan dimau. Ya. Dan orang yang mendengar suara dari awan tadi, yang awan tadi ngomongnya iski hadiqata fulan, melihat ada seseorang yang mengelola air, mengatur air itu di kebunnya tadi. Dia langsung bertanya, faqala lahu, ya Abdullah masmuka, wahai hamba Allah, namamu itu siapa? Bisa, Pak? Oke. Orang yang melihat sang laki-laki lagi mengatur air yang datang dari sahab tadi, awan tadi itu, ditanya, ya Abdullah masmuka, namamu siapa? Pas ketika ditanya, orang ini mengatakan qala fulanun lil ismil ladzi sami'a fi sahabati. Ketika orang laki-laki ini bilang fulan, itu lil ismi alladzi sami'a fi sahabati, namanya itu persis dengan nama yang disebutkan di atas awan tadi itu. Saya ulang lagi kan, biar supaya lebih jelas. Ada seseorang di lapangan luas. Begitu di lapangan luas dia mendengar iski hadiqata fulan. Itu airi itu kebunnya si
si fulan. Tiba-tiba yang namanya sahab tadi, awan tadi jalan seret, kemudian menurunkan airnya di tempat yang tandus dan kemudian muncul jalan-jalan sampai kepada kebunnya seseorang. Di kebun seseorang itu kemudian orang yang mendengar tadi tanya, "Masmu kaya fulan, namamu siapa?" Dia mengatakan qala fulan. Nama yang disebut ya orang yang lagi mengelola air ini tadi untuk kebunnya itu namanya persis dengan yang didengar oleh orang tadi yang ada di langit. Jenengan percaya enggak kisah seperti ini? Hah? Kalau saya hakul yakin percaya dengan kisah semacam ini. Ya, maka di sini nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mayustaba di dalam konteksnya itu nanti ada muncul di sini isbatul karomati, ada penetapan bahwa karomah itu memang ada. Kita hakul yakin bahwa karomah itu ada. Ini adalah salah satu karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, yang dengan karomahnya itu, dengan kemuliaannya itu, Allah memperdengarkan telinganya suara yang ada di langit itu. Sama seperti yang kemarin di cerita yang pertama, ketika dia itu tidak ada perahu untuk menyeberang lautan, sementara dia itu harus nyaur utang, akhirnya dia memasukkan uang 1000 dinar ke dalam kayu yang dilobangi, dilemparkan ke dalam laut, nyampe ke seberang sana. Itu namanya karomah. La karomah itu adalah al-karomatu hiya amrun khariqun lil adati ghairu makrunin bid'wan nubuwati. Jadi yang namanya al-karomah itu huwa amrun khariqun lil adah. Apa khariqun lil adah itu? Khariqun lil adah itu yang keluar dari kebiasaan logika, keluar dari kebiasaan adat istiadat yang bisa dipikir secara akli. Bagaimana seseorang bisa mendengar suara awan yang bisa bicara seperti itu kalau itu tidak khariqun lil adah, dan itu hanya diterima oleh orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteksnya ghairu makrunin bid'wan nubuwati, berarti memang karomah itu tidak diberikan kepada nabi, tapi diberikan kepada selain nabi, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kalau untuk kepada nabi namanya mukjizat, ya, kalau untuk calon nabi namanya irhas. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian faqala lahu ya Abdullah lima tas'aluni an ismi. Orang yang ditanya, orang yang mengelola daripada sawahnya tadi, mengelola air tadi itu ngomong, faqala lahu ya Abdullah lima tas'aluni an ismi. Kenapa sih kamu kok tanya nama saya, kenapa? Padahal tidak pernah ketemu, tidak pernah ketemu, kok tiba-tiba tanya masmuka, siapa namamu? Karena posisinya orang yang mendengar suara di langit ini penasaran, dan dia kan mengikuti air yang turun dari langit tadi itu kan, diikuti, ternyata air itu nyampenya ke si fulan itu tadi. Makanya dia tanya, Mas Muka, siapa namamu? Ternyata begitu dia jawab namanya, pas namanya persis seperti yang dia dengar di langit tadi itu, di awan tadi itu. Masya Allah, inilah karomah. Jenengan punya karomah apa? Nah, jenengan punya karomah apa? Tetapi kita harus ingat garis bawah, sesuatu yang khariqul adah itu belum tentu semuanya karomah. Ada orang yang terbang umpamanya, belum tentu dia karomah. Ada orang yang bisa berjalan di atas air, belum tentu itu karomah. Karena ada aulia Allah, ada wali-wali Allah, ada aulia syaitan, ada wali-walinya setan. David Copperfield, ya namanya betul ya, David Copperfield namanya betul ya. Dia mampu terbang itu di gedung kembar, itu gedung terbang, tidak ada apa-apa dia terbang. Oh, itu sihir.
Itu waliyu syaitan, tidak pernah sholat, kepet, kafir kok. Jadi tidak semua khariqul adah itu karomah. Dulu pernah saya bilang bahwa patokan daripada itu wali atau bukan itu kan ada 4 ya dulu ya, di dalam surat Yunus itu ya. Ada la khaufun alaihim walahum yahzanun walladzina amanu wahum yattaqun. Itu kan unsur-unsur wali gitu. Wali itu la khaufun alaihim, mereka itu tidak punya rasa takut sama sekali. Yang takutnya hanya Allah kepada Allah. Dia tidak punya rasa takut sama sekali kepada makhluk. Yang dia takuti hanya Allah. Itu wali. Yang pertama. Yang kedua, walahum yahzanun, mereka itu tidak punya rasa sedih sama sekali. Yang ketiga, walladzina amanu, mereka itu bertakwa, Pak. Dan kemudian yang keempat, wahum yattaqun, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah unsur kewalian yang sesungguhnya. Unsur kewalian yang sesungguhnya, dan patokan kewalian itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jenengan melihat ada orang-orang yang aneh-aneh, melakukan yang aneh-aneh, yang khariqul adah istilahnya, maka lihat kelakuannya gimana. Kalau kelakuannya itu keluar dari kaedah-kaedah syariat yang benar, maka dia bukan karomah, tapi dia mungkin adalah bantuan jin, syaitan, laknatullah alaih. Nah, kalau orang ini, masya Allah, inilah karomah. Di antara macam karomah, Allah menunjukkan kepada orang ini bagaimana namanya hujan itu betul-betul masya Allah, awan itu berbicara dan bergerak. Pas ketika dia ditanya, ya Abdullah lima tas'aluni an ismi, wahai hamba Allah, kenapa kamu tanya nama saya? Dia menjawab, faqala inni sami'tu sautan fis sahabi alladzi hadza ma'uhu. Ya, sesungguhnya saya itu mendengar suara di awan itu. Alladzi hadza ma'uhu, yang ini loh airnya itu ya ini. Dan ternyata airnya itu ada di mana tadi? Di kebunnya si fulan yang namanya itu disebut di awan tadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat kemudian yang pertama, poin yang pertama, ma yustafadu minal hadisi, dari kisah semacam ini. Ma min qatratin tanzilu minas samai illa wa ma'aha malakun yuqarriruha fi maudi'iha fil ardi. Ini poin pertama yang harus kita garis bawah. Tidaklah dari qatratin, qatratin itu tetesan-tetesan air yang dari atas hujan. Ya, tanzilu minas samai, yang turun dari langit, illa wa ma'aha malakun, kecuali bersama qatratin tadi itu siapa? Malakun, malaikat. Hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit itu ada yang ngatur, ada petugasnya yang ngatur. Yang ngatur itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa malaikat itu? Kalau kita lihat di dalam hadis Ibnu Abbas, malaikat itu adalah namanya Mikail. Hadisnya sahih, coba kita lihat di sini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaihissalam, ala ayyi syai'in Mikail. Jadi Nabi Muhammad itu tanya kepada malaikat Jibril, tugasnya malaikat Mikail itu apa? Malaikat Jibril mengatakan, qala alan nabati wal qatri. Tugasnya malaikat Mikail itu alan nabati wal qatri. Malaikat Mikail itu tugasnya ngatur masalah tanaman-tanaman itu loh. Tumbuhnya tanaman, yang ngatur tanaman itu malaikat Mikail. Wal qatri, dan air hujan, itu malaikat Mikail. Jadi hujan yang turun dari langit itu, dia itu ada yang ngatur, namanya malaikat Mikail. Yuqarriruha, malaikat tadi itu Bapak Ibu menetapkan air hujan tadi
fi maudhi'iha, di dalam tempatnya, minal ardi, di bumi. Berarti tadi yang didengar oleh orang tadi itu suara siapa? Malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang ngatur. Ketika ada kata-kata iski hadiqata fulan, suaranya malaikat itu, kemudian awan itu ngatur. Seret, awan itu manut ke arah mana yang dituju oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran, Pak. Saya melihat pas ketika ada hujan. Di daerah sini hujan dewersnya luar biasa, full hujan. Di sebelah sini belas tidak hujan sama sekali. Itulah keajaiban Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan malaikat ini mengatur hujan yang sudah ditugaskan itu ya berdasarkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itulah yang menurunkan hujan dan ada petugasnya. Kita lihat umpamanya dalam Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an ini di surat Nur ayat 43. Surat Nur ayat 43 ini. Alam taro annallaha yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu ruqama. Sampai akhir di dalam konteks di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dengan hal semacam ini. Malaikat Mikail, len njaluk udan niku njaluke nang Gusti Allah. Kalau minta hujan itu jangan minta ke malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu cuma petugas. Tapi yang menurunkan siapa? Allah. Engko dong-dong iku njaluke nang malaikat Mikail. Keliru, itu syirik gitu. Jangan minta kepada malaikat Mikail. Malaikat Mikail tidak bisa apa-apa. Malaikat tidak bisa apa-apa. Pak, kalau maunya tawasul kepada malaikat Mikail piye? Tidak ada ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka nanti kalau umpamanya pas ketika minta hujan, ada sunnahnya namanya sholat istisqa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan pas ketika hujan kira-kira boleh enggak untuk disiwer itu? Apa disiwer gitu ya, kayak di Mandalika kemarin itu, boleh enggak dipawang-pawangi namanya hujan itu? Kira-kira kita ini boleh gak melakukan semacam itu? Ada sesuatu hal yang penting untuk menjadi garis bawah tentang masalah hujan, masalah musim. Jenengan buka di dalam sebuah kitab namanya Fathul Majid, tulisan daripada Syekh Al-Syekh Fathul Majid, di bab tentang masalah yasubu ad-dahra. Ada sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yu'dhini ibnu Adam. Manusia itu menyakiti aku. Manusia itu menyakiti aku. Yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru. Dia mencela musim. Wa ana ad-dahru. Dan saya inilah musim, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Uqallibu al-laila wan nahar. Saya inilah yang membolak-balik malam dan siang dan termasuk yang lain. Ketika kita kemudian tidak ridho mencela musim yang datang itu, maka pada dasarnya kita itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut menyakiti Allah itu bukan dalam konteks menyakiti zatnya Allah, bukan. Bukan konteks tekstual semacam itu. Artinya apa? Mencela musim itu menjadi dosa besar karena kita itu tidak menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu berkenaan dengan hujan tidak pernah dipawangi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nabi kalau pas ketika datang hujan, beliau hanya mengatakan Allahumma sayyiban nafi'ah. Kalau kita hujan yo alhamdulillah, ndak hujan yo alhamdulillah. Kalau kita begitu. Ada orang yang jemur padi, pas ketika jemur padi ndak hujan, dia mengatakan, Gusti Allah pinter hari ini ndak hujan. Itu dosa itu. Syirik gitu, Pak. Mosok Gusti Allah dipinter-pinter nih. Berarti kalau turun hujan Gusti Allah ndak pinter akhirnya begitu. Ndak boleh begitu itu. Nah, ini hujan ini sudah ada yang ngatur kapan waktunya hujan. Dulu ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Nabi kami minta hujan, kan udah lama tidak hujan. Nabi mengangkat tangan, hujan beneran Pak. Terus gak selesai-selesai, bingung.
datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hujan tidak berhenti-berhenti, ini hampir rusak, hampir binasa ini, maka tolong ya Nabi hentikan hujan. Nabi berdoa berhenti hujan. Loh itu lo manusia itu repot itu. Dikai hujan ya bingung, gak dikai hujan ya bingung. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa tadi? Jadi di awan yang dia dengar itu adalah malaikatnya Allah, namanya Mikail, yang dia ini mengatur, daripada tugasnya mengatur tumbuh-tumbuhan dan mengatur hujan. Yes. Yang nomor 2, isbatul karomati, penetapan adanya karomah. Tadi sempat saya bahas tentang sedikit ya. Saya ulang lagi. Al karomatu hiya amrun khariqun lil adati ghairu makrunin bid'awan nubuwati wala huwa muqaddimatun. Karomah itu merupakan sesuatu yang khariqun lil adah, di luar akal, di luar nalar, di luar kebiasaan. Dia terjadinya itu adalah tidak bisa difikirkan oleh akal. Itu namanya khariqun lil adah. Tapi dia ini diberikan bukan kepada Nabi. Yang harus kita pahami, yadharu ala yadi abdin dhahirin as-salahi multazimin lil mutaba'ati nabiyyin kullifa bi syari'atihi mashubin bi sahihil i'tiqadi wal amali salihi. Baik, ini syaratnya Pak. Syaratnya dia itu bisa disebut mendapat karomah. 1, karomah itu ala yadi abdin dhahiris salahi. Karomah itu hanya terdapat kepada seorang hamba yang jelas-jelas kesolehannya. Itu karomah, poin pertama. Kalau dia tidak jelas tentang kesolehannya, maka berarti dia bukan karomah. Orang sekarang ngaku-ngaku makrifat hakikat, akhirnya orang sholat. Kemudian dia punya kelebihan-kelebihan. Saya meyakinkan, mohon maaf, itu bukan karomah. Saya tetap berpatok bahwa patokan kewalian itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ada orang mengatakan yang penting kan hatinya bersih, masih tidak sholat tidak apa-apa. Ini orang yang sombong, total sombongnya itu. Orang yang hatinya paling bersih itu adalah Muhammad SAW. Orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang pernah bertemu dengan Allah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang dijamin masuk surga itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang dosa-dosanya dimaksum adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi beliau tetap melakukan sholat. Bahkan sholatnya beliau di dalam riwayat Hudzaifah ibni al-Yamani itu luar biasa. Yang Ibu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ya, sampai kedua kaki beliau bengkak karena saking lamanya berdiri untuk melakukan sholat. Lah ini ujuk-ujuk, ada apa ujuk-ujuk Pak? Tiba-tiba ada orang yang ngaku-ngaku, saya marifat, saya hakikat, saya punya kelebihan, saya punya karomah, tapi dia tidak pernah sholat. Nah ini keluar dari kaedah-kaedah ini. Jadi karomah itu hanya ada ala yadi abdin dhahiris salahi. 1. Yang kedua, karomah itu multazimin li mutaba'ati nabiyyin kullifa bi syari'atin mashubin bi sahihil i'tiqadi wal amali salihi. Dia ini harus menetapi mutabaah kepada Nabi. Dia ini harus menetapi iltizam, ittiba kepada Nabi, yang dia itu kullifa bi syari'atihi. Dia dibebani dengan syariatnya yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini poin nomor 2. Poin nomor 2. Jadi yang pertama tadi jelas solehnya,
yang kedua dia itu itibaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga syaratnya adalah mashubin bisahihil i'tiqadi. Orang itu harus akidahnya benar, akidahnya betul. Kemudian yang nomor 4 wal amalis saleh, dan dia itu mengamalkan amalan-amalan saleh. 4 syarat kalau orang itu betul-betul disebut sebagai karomah. Kalau salah satunya ini tidak ada, maka berarti dia itu bukan karomah dan bukan auliaullah. Saya tidak menafikan kata-kata majdub, ya, tidak menafikan kata-kata jadab gitu. Memang di dalam konteks pembahasan itu ada yang namanya wali majdub gitu. Oh alam, apakah wali majdub itu ada atau tidak? Karena pada masa Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW itu melakukan 4 hal yang semacam ini. Jenengan buka di dalam fikih Asmaul Husna, di dalam kitab fikih Asmaul Husna itu Muhsin Al-Badr menyebut di dalam Asmaul Husna yang namanya Al-Wali, bahwa seafdol-afdolnya wali itu adalah para nabi dan rasul, dan seafdol-afdolnya wali di antara para nabi dan rasul itu yang 5 ulul azmi, dan seafdol-afdolnya wali yang ulul azmi adalah Rasulullah Muhammad SAW, dan seafdol-afdolnya wali setelah Muhammad Rasulullah SAW itu adalah para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Itu siapa para sahabat yang punya kewalian? Di dalam kitab ini yang diceritakan ada seorang sahabat namanya Al-Ala bin Hadrami. Al-Ala bin Hadrami. Al-Ala bin Hadrami ini seorang sahabat yang punya karomah, yang bisa berjalan di atas air. Pak, hadisnya sahih atau tidak? Hadisnya sahih atau tidak? Hadisnya ini kalau kita lihat di dalam kitab ini, hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Kabir, dan para ulama mengatakan bahwa ini merupakan hadis yang sahih. Siapa lagi yang mendapatkan karomah yang semacam ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Suatu saatnya namanya Imam Al-Bukhari itu sedang khutbah, sedang ceramah, memberikan kajian. Pas ketika di tengah-tengah kajian itu tiba-tiba kemudian Umar bin Khattab mengatakan al-jabal, al-jabal, al-jabal. Ya, orang-orang yang mendengarkan ceramahnya Umar bin Khattab heran, kenapa tiba-tiba Umar bin Khattab mengatakan al-jabal, al-jabal, al-jabal. Ratusan kilometer ada para sahabat yang berperang, yang Umar bin Khattab itu tidak mengikuti karena harus standby di kota Madinah. Pas ketika peperangan itu, para sahabat yang perang itu lagi terdesak, dan hampir semua pasukan perang itu mendengar suaranya Umar. Al-Jabal itu kan artinya kan pakai nasab ya, al-jabala. Artinya segera pergi ke gunung gitu. Para sahabat itu hampir semua mendengarkan ucapan Umar untuk menghindari sebagai taktik perang, mereka akhirnya lari ke gunung. Dan ternyata mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ratusan kilometer Umar bin Khattab mampu mengingatkan para sahabat Rasulullah SAW dengan suaranya yang didengar. Itulah karomah juga. Kan kita paham yang namanya Umar bin Khattab ini sesuai dengan syarat yang kita sebutkan di sini. Jelas solehnya, itibak kepada Nabi, akidahnya juga jelas, amal solehnya juga jelas. Ini berarti karomah. Kalau di luar dari konteks yang 4 ini, berarti itu bukan karomah. Ya, bukan karomah. Mungkin kesaktiannya yang dia dapat itu datangnya dari siapa? Dari jin ataupun syaitan, maka disebut dengan walius syaitan. Kayak seperti David Copperfield tadi, pesawat bisa dihilangkan, bisa terbang begitu rupa, Masya Allah.
Ada seorang sahabat lagi yang punya karomah yang begitu luar biasa, namanya apa? Al-Ala ibni Al-Hadrami. Kisahnya cukup luar biasa, Pak. Jadi suatu saat para sahabat Rasulullah SAW yang mengadakan peperangan itu, mereka ini kan haus total. Kalau di sini disebut dengan wa'ati su'atsan sadidan hatta khafu al-halaka. Mereka tuh haus total, Pak. Di padang pasir yang mereka lewati haus total. Haus total. Ya. Sementara kuda-kuda mereka pun juga pada lari karena memang tidak ada air sama sekali. Haus total, dan mereka itu khawatir kalau mereka nanti akan binasa. Maka Al-Ala bin Al-Hadrami ini turun dari kudanya dan dia melakukan sholat 2 rakaat. Melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian pas ketika dia habis sholat 2 rakaat, dia berdoa, Ya Halimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azimu isqina. Dia minta hujan kepada Allah, minta air kepada Allah. Maka kemudian Masya Allah, tiba-tiba hujan itu datang. Hujan itu datang. Maka faja'at sahabatun fa'amtarat hatta mala'u al-aniyata wa saqau ar-rikaba. Hujan, Pak. Jadi orang-orang bisa apa? Bisa minum, bahkan bisa mandi-mandi dan seterusnya. Selesai. Kuda-kuda bahkan kemudian kembali semua. Unta-unta yang lari tadi balik semua. Selesai, kemudian mereka pergi. Ini kan di tengah padang pasir itu, Pak. Di tengah padang pasir. Kemudian akhirnya mereka pergi. Ada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ada Ibnu Abbas radhiyallahu an itu sempat penasaran kan, dalam riwayat yang satu itu penasaran. Pengen balik lagi, kira-kira danau yang terbentuk tadi itu masih ada atau tidak. Begitu kembali ternyata sudah tidak ada sama sekali. Akhirnya mereka lanjut. Pas ketika lanjut, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka nyampe di pinggir pantai. Mereka nyampe di pinggir pantai. Yang menarik, pas ketika nyampe di pinggir pantai itu, falam yajidu sufunan. Mereka tidak menemukan perahu-perahu untuk bisa nyebrang ke laut itu. Lagi-lagi apa? Fasalla rakaataini, maka dia sholat 2 rakaat. Tsumma qala ya Halimu ya Alimu ya Aliyu ya Azimu ajizna. Dia berdoa begitu. Kuncinya di sini doanya itu. Ya Halimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azimu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kejadian yang luar biasa khariqul adah disaksikan oleh sekian banyak para sahabat itu apa? Tsumma akhadha bi'inani farasi. Dia memegang kendali kudanya. Memegang kendali kudanya di pinggir pantai dia. Tsumma qala, pas ketika dia memegang kendali kudanya itu dia bilang, Juzu bi ismillahi. Berjalanlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kudanya itu bisa jalan di atas air. Kudanya itu berjalan di atas air. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka Abu Hurairah mengatakan, famasyaina 'alal ma'i. Fallahi ma ibtalla lana qadamun wala kuffun wala hafirun. Ibnu Abbas mengatakan, maka kami berjalan di atas air. Dan demi Allah, kata Ibnu Abbas, kaki tidak basah, sepatu sama sekali tidak basah, bahkan kaki-kaki kuda itu tidak ada satupun yang basah. Berapa jumlahnya? Wakana al-jaisu arba'atu alafin. Tentara pada waktu itu yang berjalan di atas air itu berapa, Pak? Arba'ata alafin, 4.000 pasukan dipimpin oleh Al-Ala ibni Al-Hadrami berjalan di atas air dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya karomah, karena yang melakukan sahabat. Kalau orang zaman sekarang itu kira-kira karomah itu masih ada atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Jadi patokannya jelas tadi kalau saya sebut karomah itu hanya muncul dari orang yang saleh,
yang ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang akidahnya benar dan dia mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Saya hakul yakin percaya dengan karomah yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saya percaya dengan karomah yang dimiliki oleh Al-Ala ibni Al-Hadrami yang bisa berjalan di atas air, karena mereka berdua adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dia itu disaksikan oleh 4.000 tentara, itu kan berarti sudah konteksnya mutawatir. Tidak ada kesepakatan untuk dusta tentang kejadian semacam itu. Mutawatir dalam konteksnya. 4.000 tentara menyaksikan dan 4.000 tentara jalan di atas air yang itu tidak ada perahu-perahu. Inilah yang disebut dengan karomah yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi andai kata umpamanya jenengan adalah salah satu orang yang pantas untuk mendapatkan karomah, maka etikanya itu bukan malah justru menampak-nampakkan karomah tersebut, tapi justru kalau ada karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, etikanya itu malah justru menutupi karomah tersebut dan tidak dipamer-pamerkan. Apakah ada konteksnya? Ada. Ya. Ini loh. Al aslu fil karomati al ikhfa'u. Apa artinya? Al aslu fil karomati, hukum asal daripada karomah itu adalah al-ikhfa'u, menyembunyikan. Menyembunyikan, bukan malah sok-sokan. Jadi kalau saya berkata begini, dulu pernah saya sampaikan, karomah itu tidak bisa diulang katanya. Dan karomah itu tidak bisa dipelajari. Dan karomah itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita bahas tentang namanya laduni ya. Ada ilmun muktasabun dan ada ilmun laduniyun. Ilmu laduni itu ketika memang dia diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang soleh. Karomah ini adalah sebuah bentuk karunia dari Allah yang tidak bisa dipelajari dan tidak bisa dipamer-pamerkan, dan dia datang begitu saja. Maka al aslu fil karomati al ikhfa'u, bahwa hukum asal daripada karomah itu adalah menyembunyikan, menyamarkan. Wa qad salafu ridwanullahu alaihim yukhfuna ma yaqa'u lahum min karamatin. Dan sungguh-sungguh para salaf itu yang dimaksud di sini adalah sahabat Rasulullah SAW. Ya, sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Para salaf itu malah justru yukhfuna ma yaqa'u lahum min karamatin. Mereka itu malah menyembunyikan. Ya kan, yaqa'u lahum min karamatin itu berarti apa yang mereka miliki daripada karomah-karomah itu malah disembunyikan, tidak mau ditampak-tampakkan. Wa yasturunaha kama yasturu almar'u auratahu, dan mereka ini menutupinya seperti mereka menutupi auratnya. Itu wali yang benar, wali yang betul. Itu malah justru tidak mau kalau karomahnya itu kelihatan sama orang. Itu wali yang benar. Tapi kalau ada orang itu senengannya kok mamer-mamer nih keyakinan daripada karomah ini, kalau ada orang yang suka mamer-mamerkan kesaktian, nah ini perlu dipertanyakan. Para sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu malah justru menyembunyikan, malah mengikhfakan daripada karomah-karomah mereka. Dan karomah itu tidak harus sesuatu yang khariqul ada. Jenengan kenal yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni itu luar biasa, Pak. Uwais Al-Qarni itu kalau dalam bahasa para ulama dikenal orang yang paling dikenal di langit, tapi tidak dikenal di bumi. Tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, tapi Rasulullah Muhammad SAW itu menyuruh Umar bin Khattab
menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais Al-Qarni untuk sekedar minta didoakan. Kita paham Umar bin Khattab itu kedudukannya kayak apa, karomahnya kayak apa. Kita paham Ali bin Abi Thalib itu karomahnya kayak apa. Kita paham para sahabat itu kayak apa. Tapi mereka disuruh oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk mencari Uwais Al-Qarni, orang Yaman. Dicari. Dan mereka ini Masya Allah tidak ada yang nyangka. Begitu Uwais Al-Qarni meninggal itu luar biasa. Nah itu orang-orang terdahulu itu malah justru menyembunyikan semacam itu. Pak, apakah boleh kita minta karomah kepada Allah? Ada orang yang suluk, ngelakoni laku, poso, bla 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 dan sebagainya, pengen dapat karomah, boleh enggak? Justru yang datang itu bukan malah karomah yang sering, ya, malah setan. Dong-dongi malah stres gila, enggak karu-karuan. Ya. Baik. Kurang berapa menit Pak? 5 menit. Kita lanjut. Berarti di poin yang nomor 2 berkenaan dengan ini bahwa karomah itu memang ada. Yang dicontohkan di dalam riwayat hadis yang sahih adalah kisahnya Umar bin Khattab dan kisahnya siapa tadi? Kisahnya Al-Ala ibni Al-Hadrami. Kita lanjutkan dengan, saya singkat-singkat saja. Yang nomor 3, fadlus shadaqati wal ihsani ilal masakini wa abana isabil. Keutamaan sedekah dan berbuat baik kepada para fakir miskin dan ibnu sabil. Di kisah ini orang yang mendengarkan suara malaikat tadi, itu sempat bertanya kepada orang yang lagi mengelola kebunnya, di mana yang air tadi itu kan yang turun dari sahab tadi itu dari awan ke orang itu. Yang dia sempat ditanya namanya dan ternyata namanya itu sesuai dengan nama yang disebut malaikat yang ada di awan tadi itu. Orang ini sempat bertanya, setelah tanya namanya, dia mengatakan fama tasna'u fiha. Yang kamu lakukan terhadap kebun kamu itu apa sih? Kok sehingga kamu punya kemuliaan model semacam ini? Secara khusus para malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyirami kebunmu itu secara istimewa seperti ini. Fama tasna'u fiha. Apa sih yang kamu lakukan? Dia ngomong, amma itqul tahadza fa inni anduru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthihi wa aqulu ana wa iyali thuluthan wa arudu fiha thuluthahu. Ini Pak. Ternyata orang ini membagi 3, hasil kebunnya itu membagi 3. Sepertiga itu digunakan untuk fa'atasaddaqu bithuluthihi, disodakokan kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan sebagainya. Yang kedua sepertiganya itu apa? Wa aqulu ana wa iyali thuluthan, yang sepertiga untuk saya makan dan keluargaku. Dan yang nomor 3 wa arudu fiha thuluthahu, dan aku kembalikan ke kebun yang sepertiganya. Artinya apa? Hasil itu nanti dijual dan penjualan itu digunakan untuk mengelola kembali kebun itu sebagai modalnya itu. Nah, inilah kenapa orang ini secara istimewa tadi itu dikhususkan oleh malaikat Mikail untuk diperintah oleh Allah untuk disirami kebunnya itu. Karena sepertiga dari hasilnya selalu dikeluarkan untuk para fakir miskin. Itu, insyaallah. Makanya konteksnya jaminannya Allah itu apa tuh? Kalau kita itu sedekah akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Tapi jenengan ya ora oleh ngomong, aku tak sedekah sepeda motor engko oleh motor. Aku tak sedekah motor engko cek oleh omah, enggak boleh begitu. Enggak boleh. Ini sedekah, fadilah sedekah. Kita akan lihat fadilah sedekah ini. Jadi orang ini kenapa mendapatkan sesuatu yang istimewa sampai hujan tadi itu secara istimewa diletakkan ke kebun orang itu, ternyata
dia membagi hasil kebunnya itu 3, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk keluarga, dan sepertiga untuk pengelolaan kebun itu tadi dikembalikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di sini. Al illatu allati min ajliha saqallahu taala li hadzal rajuli as-salihi as-sahabu taqutuhu al malaikatu wa ajra lahu al-ma'a bi yaqsituhu qasdan wa baraka lahu fi thamarihi kama dzakara huwa an nafsihi annahu ja'ala. Lah ini Pak, ilat hukum sebab kenapa ada di sini, annahu ja'ala thulutsa ma yakhruju minha minaz zar'i was thamari shadaqatan lil fuqara'i wal masakin wa bani sabil. Ini ilat hukumnya. Kalau jenengan ingin mendapatkan keistimewaan seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, jangan lupa sepertiga dari apa yang jenengan hasilkan untuk disedekahkan kepada fakir, miskin dan sebagainya. Wa alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan di bulan depan, masih tetap di fadlus shadaqati wal ihsan ilal masakini wa bani sabil. Mohon maaf andai kata ada cara baca yang salah, mohon maaf andai kata ada dalil yang salah, karena memang al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله